memang bisa kita pelihara di rumah ya, Mm-mm. adik-adik, kalian bisa pelihara mungkin anjing, kucing, hamster, apalagi Oke. Joycelyn udah jawab kura-kura, nih, Kak Sin. turtle. Uh, Oke. ini juga menarik nih, turtle. Turtle tuh Mhm. kecil. Betul, kecil ya, kecil banget. Tapi lama-lama dia kalau misalnya kita rawat dengan baik, dia bisa jadi besar sih. Mm-mm. Mhm. Banyak juga Lili ya. Ada Dog, cat, dog, cat, and rabbit. rabbit. Oke. Kayaknya bisa buka peternakan nih, buka farm. Peternakan apa? Anjing, kucing, dan kelinci ya. Bagaimana yang lain? Yang lain, Jericho. Lalu kita ada Kerlin juga, Florin. Coba Lili sama Florin dong nyalain kameranya, Ya, biar bisa dinyalain kameranya. dilihat. Miss dan Kak Sinta mau lihat loh mukanya. Just my dog Wajah Johan. kalian yang Oh, cantik-cantik Jericho dan your dog ganteng-ganteng. name is Johan. William Meow. David hamster. Ini juga menarik. Hamster ini kan imut-imut kecil-kecil itu benar-benar apa ya? Aduh, Betul. kalau pegang kayaknya takut tuh saya patahin badannya. Takut ringkih ya Miss Priscil ya. Iya, soalnya hamster is very small, right? Yep, Ya, I'm that's afraid I right. will break if Yeah, maybe break its bones. Or maybe we accidentally drop it to the floor. Oh, oke, Kerlin. Got Oh, it, Florin Kerlin. is oke. Oke. Ya, Hai, nah jadi Florin. eh, karena kita hari ini mau membahas, kalian kan tadi sudah sebutkan nih banyak yang mau pelihara anjing, kucing, bahkan ada yang hamster, ada yang turtle. Nah, tapi saat kita memelihara seekor hewan, tentunya kita pasti harus dong bertanggung jawab atas hewan tersebut. Betul atau enggak? Is that true? Yes, right. Because once we adopt them, once we adopt the dog, the cat, the hamster, the turtle, it is already our responsibility. Ya, jadi itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk merawat mereka. Ya, nah, gimana sih cara merawat mereka supaya mereka itu bisa hidup sejahtera seperti yang tadi Miss Priscil sudah bilang. Welfare, kesejahteraan hewan itu seperti apa sih? Ya, Nah, khususnya untuk hewan betul, Kak. peliharaan. Betul nih, Mm-mm. Cynthia. Saya juga penasaran nih, anak-anak ngerti nggak sih? Apa menurut mereka apa sih artinya sejahtera? Ini Ya, saya penasaran nih. Saya mau tanya dulu di boleh, chat. boleh. Kita coba Atau dulu mungkin nih. angkat tangan. Siapa yang tahu artinya sejahtera itu apa ya? Apa sih artinya hewan yang sejahtera? Hewan Apa peliharaan ya? yang sejahtera Coba, nih? Devin, artinya sejahtera itu Devin. apa? Dikasih makan, dimandiin, Hmm. disayangin. Mm-mm. Oke, Mm-mm. dikasih makan, dimandiin, disayangin. Oke, berarti cukup kasih sayang, cukup makanan, minuman, dan cukup sejahtera ya. Berarti ya, Devin ya. Oke, good job, Devin. Ada lagi nggak yang mau coba jawab? Anyone wants to answer? Hidup dengan Bisa di enak. kolom chat, bisa angkat Ya, tangan. Lili kalau bilang hidup kata dengan enak. hidup dengan enak. Nah, hidup dengan enaknya seperti apa nih, Lili? Iya, seperti apa Punya tuh? punya handphone? Anjingnya punya iPad? Punya laptop? Ya, itu hidup Punya enak apa? sih untuk manusia kayaknya. Manusia ya. Buat anjing, Menurut kucing, dan hewan peliharaannya belum tentu. menurut Fixel deh, coba mau tanya Fixel. Fixel, hidup sejahtera tuh seperti apa ya, Fixel? Untuk hewan peliharaan. Nggak apa-apa, Pixel. Menurut Pixel aja. Mm-mm. Kita mau tahu pendapat kamu bagaimana menurut kamu. What is in your Hmm. mind? Kasih makan. Dikasih makan. Minum nggak? Makan doang berarti ya, minumnya Wah, agak haus nanti. Minum iya juga nggak, Pixel? Juga. Iya. Iya, oke. betul, dikasih minum juga. Mm-mm. Oke, ada lagi yang mau menjawab in the chat box maybe? Iya, dari Lili hidup dengan enak. Siapa lagi nih? Mm-mm. Coba dari Oke, sudah. Joycelyn. Joycelyn, sejahtera tuh Oke, apa sih artinya, Joycelyn? Jocelyn, are you there? Kayaknya malu nih. Ya udah Kalian nggak nggak apa-apa. perlu takut salah jawab. Ya, menurut kalian aja apa itu kesejahteraan hewan. Oke, ya sudah. Berarti tadi ada yang jawab ya, Devin sudah menjawab, Pixel dan Lily juga sudah menjawab. Oke, berarti nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol nih dengan Kak Sinta. Benar nggak seperti yang tadi kalian bilang, ataukah ada lagi
gitu. Apakah selain makanan, minuman kasih sayang ada lagi nggak ya? Gitu. Oke? Yuk kita Jadi panggil Kak Sinta. mari kita 1, panggil Kak 2. Sinta. 1, 2, 3. Kak Unmute, unmute. Sinta. Kak Sinta. Ayo, Kak kalian boleh Sinta. panggil Kak Sinta. Oh, mana Halo. nih? Halo. Halo, Kak Halo. Sinta. Suara aku Apa jelas kabar Kak nggak? Sinta? Kedengeran kok. Oke. Oke. Thank you loh udah diundang. Oh, saya Iya, justru sama Miss sama-sama. Cynthia terima kasih loh Thank sudah you mau Miss datang. Prisil. Iya, justru kita yang terima kasih Kak Sinta karena sudah mau sharing sama kita hari ini. Oke. Nah, jadi Kak Sinta mau sharing ya ke kita semua apa saja sih hewan yang termasuk kesejahteraan hewan itu. Oke? Oke, Miss Priscil, saya yang screen share ya. Jadi Kak Sinta tinggal menjelaskan saja. Oke, nah jadi seperti topik kita hari ini, kesejahteraan hewan. Kak Sinta, kita akan menonton sebuah video dulu nih, betul? Betul, ya betul Miss Cynthia. Oke. Nah, jadi videonya ini tentang apa Kak Sinta? Videonya ini adalah 5 dasar hak yang harus didapatkan hewan pada umumnya, khususnya yaitu hewan domestikasi ya, seperti anjing dan kucing, seperti itu. Oke, jadi hewan-hewan yang didomestikasi yang bisa dipelihara oleh kita ya, Kak Sinta ya. Betul, karena kan hewan juga banyak golongannya ya, ada hewan liar, hewan domestikasi seperti anjing dan kucing. Nah, untuk kali ini sih saya lebih fokus untuk ke hewan domestikasi seperti anjing dan kucing. Oke. Wow, itu kayak manusia ya, hewan aja punya hak loh. Ya, betul. Ternyata begitu ya. Betul, HAM-nya Miss. HAM-nya ya. Kalau Hak HAM asasi itu hak manusia. asasi manusia. Kalau ini berarti Ya, Hak asasi hewan. asasi hak hewan. apa ya? Hak asasi hewan kayaknya. Oke. Jadi untuk kalian semua, kita duduk yang tenang dulu. Kita mau nonton videonya. Oke, nanti tunggu sebentar. Miss nyalain dulu suaranya. Iya, nyalain dulu suaranya. Jadi mungkin bagi yang nggak tahu ya, hak ini apa? Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Ternyata tidak hanya manusia, tapi anjing juga dan kucing ya, hewan-hewan yang dipelihara ya, itu juga punya hak sendiri. Ya, sesuatu yang memang mereka berhak untuk dapatkan. Ya, Seperti sesuatu itu yang ya. layak mereka dapatkan. Oh. Oke, kita tonton dulu ya. Kesejahteraan. Oke, apakah terdengar semuanya suaranya? Terdengar. Saya dengar. Kesejahteraan hewan. Akhir-akhir ini, banyak sekali tindak kejahatan yang terjadi. Sepertinya tidak ada lagi belas kasih di sekitar kita. Banyak faktor yang menyebabkan orang melakukan tindakan kriminal. Nah, salah satunya adalah karena waktu kecil mereka tidak diajari empati dan belas kasihan kepada makhluk hidup lain. Tahukah Anda? Banyak riset dari FBI yang membuktikan bahwa seorang yang menjadi psikopat atau pembunuh disebabkan oleh kebiasaan mereka di masa kecil atau remaja yang terbiasa menyiksa bahkan membunuh hewan. Manusia sebagai makhluk mulia yang beradab tentunya melakukan hal-hal yang baik dan berakhlak. Inilah mengapa penting bagi orang tua untuk membekali anak dengan kecerdasan hati dan nilai-nilai kebaikan kepada makhluk hidup. Sama seperti manusia, hewan juga memiliki hak sebagai makhluk hidup. Salah satu konsep kesejahteraan hewan yang menjadi panduan dasar oleh para penyayang binatang internasional adalah konsep dari World Society for Protection of Animals atau WSPA. Konsep animal welfare ini dikenal dengan nama 5 Freedom atau 5 prinsip kesejahteraan hewan. 5 prinsip kesejahteraan hewan merupakan panduan yang memastikan bahwa hak hidup mereka terpenuhi dan tidak menderita. 5 prinsip ini diterapkan di kebun binatang, penampungan hewan terlantar, dan juga oleh para penyelamat dan pemilik hewan. 5 prinsip kesejahteraan hewan adalah 1. Bebas dari lapar dan haus. 2. Bebas dari rasa ketidaknyamanan. 3. Bebas dari luka, penyakit, dan rasa sakit. 4. Bebas dari rasa takut dan stres. 5. Bebas mengekspresikan perilaku normal. Nah, sekarang Anda telah mengerti 5 prinsip kesejahteraan hewan. Sebagai pemilik hewan bertanggung jawab, maka 5 prinsip harus Anda lakukan kepada hewan peliharaan yang Anda pilih. Mari, jadikan generasi yang akan datang
generasi yang penuh empati dan belas kasih kepada semua makhluk hidup. Oke. Kak Sinta, boleh silahkan dilanjutkan? Oke. Selamat sore adik-adik, Miss Cynthia dan Miss Prisil. Selamat sore. Selamat sore. Oke, perkenalkan nama aku Sinta. Jadi aku sebenarnya sih ya lebih saat ini ya lebih aktif ke kegiatan aktivis gitu sih, Miss gitu. Untuk membantu shelter tentunya. Nah, jadi hal pertama yang aku mau jelaskan di sini adalah mengenai kesejahteraan hewan, tapi lebih khusus ke domestikasi ya hewannya seperti anjing dan kucing. Karena saya lebih fokus untuk ke hewan-hewan yang ada di sekitar kita dulu aja gitu. Nah, sebelumnya adik-adik di sini sudah ada yang punya hewan, pets, peliharaan? Tadi ada Kak Oh, Sinta, ada. Oke, Devin berapa tadi. banyak, Miss? Coba angkat tangan yang punya. Tadi Devin. Ayo, Tadi yang adik-adik. punya siapa aja? Devin sama Jericho ya? Jericho pernah punya kan? Ya. Fixer juga Oke. tuh angkat tangan. Lily Fixer ada. Pixel ada 4. Oke. Oke, Lily juga ada Oke. tuh hewan di angkat tangan. Hai Elis, selamat datang Elis. Ternyata Hai, saya baru sadar ada Elis. Elis Han. Hai Elis. Ya, nih Elis, kita mulai ngomong nih tentang cara merawat hewan-hewan domestikasi. Jadi kalau masih ada yang bingung, hewan domestikasi itu hewan-hewan yang bisa dipelihara. Benar ya Kak Sinta ya? Iya, betul. Jadi tidak semua hewan ya bisa dipelihara. Ada hanya hewan tertentu. Karena golongan hewan itu balik lagi tergantung habitatnya sih, Miss. Dan itu yang harus kita penuhi juga untuk hak dasar kehidupan mereka, begitu. Iya. Jadi nggak boleh deh kita pelihara misalnya harimau boleh nggak sih? Nah, ya betul. Harimau tentu tidak boleh. Karena memang habitatnya di alam liar, Miss. Begitu. Buka Tapi pintu. banyak yang... Aum. Ya. Iya, seperti itu. Nah, Oke, oke lanjut. adik-adik. Jadi Kak Sinta akan jelaskan ya yang tadi di dalam video. Yang pertama itu kan bebas dari rasa haus dan lapar. Bener banget yang tadi adik-adik jawab. Yang pertama, kebutuhan pokok harus diberi makan, diberi minum, ya kan? Nah, diberi makan dan minumnya pun juga tidak boleh sembarangan ya, gitu. Karena hewan perlu nutrisi yang cukup untuk membantu kesehatan mereka, seperti itu. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak makanan apa yang baik untuk anjing atau kucing? Ini boleh jawab di chat, boleh langsung Ya, boleh di unmute. chat, boleh Mau, raise boleh hand. langsung di chat box. Whiskas. Oke, buat kucing ya Oke, berarti ya. ya ampun. Cat food berarti. Ya, Oke. cat food. Terus? Ada lagi yang lain? Saya tahu. Cheetos. Apa tuh? Cheetos. Waduh. Cheetos. Taruh. Waduh. Itu untuk MSG manusia, berarti Miss. ya. Micin. Papaya. Ya. Apalagi? Papaya. Papaya. Oke, Ya, papaya. oke. Betul. Buah-buahan bagus. Ya, baik memang untuk kesehatan. Di kolom chat ada Natasha nih jawabnya fish. Fish kalau untuk kucing dan anjing nih, boleh nggak tuh Kak Sinta? Boleh. Boleh, tapi disarankan tidak banyak dan tidak ada tulangnya ya. Tulangnya itu kan tulangnya tajam. Maksudnya untuk manusia aja juga tidak baik kan. Maksudnya jangan sampai kita ketelan tulang seperti itu. Nah, apalagi untuk hewan. Jadi kalau misalnya mau memberi ikan, disisihin tulang sama dagingnya ya. Oke? Oke, Ini di kolom ada yang chat jawab ada- lagi nih Kak Sinta, Kerlin jawabnya vegetable, sayuran. Ya, Boleh ya, Kak Sinta, sayuran. ya? Oke. Betul sekali adik-adik. Sayuran, buah-buahan boleh, 4 sehat, 5 sempurna yang ada di kita boleh. Tapi tidak boleh, ada beberapa yang tidak boleh ya. Buah-buahan, sayur-sayuran tertentu yang tidak boleh dikonsumsi oleh anjing dan kucing. Gitu. Tapi nanti Miss akan jelaskan selanjutnya ya. Gitu. Nah, untuk makanan yang pokok yang bisa diberikan kepada anjing dan kucing itu dog food dan cat food. Begitu. Seperti yang ada di gambar nih.
Nah, kenapa kita harus memberikan makanan seperti dog food atau cat food gitu? Kenapa kok nggak dikasih aja nasi atau mungkin makanan kita, makanan manusia sehari-hari tidak boleh? Karena di dog food dan cat food itu sudah lengkap nutrisinya adik-adik, begitu ya. Gitu. Ya, Royal Canin juga bisa seperti itu. Nah, ini makanan yang boleh dimakan oleh anjing maupun kucing. Peanut butter boleh, chicken boleh, pumpkin boleh. Pumpkin bagus untuk pencernaan mereka gitu. Brokoli juga boleh gitu. Oatmeal juga boleh, tapi ini dalam porsi secukupnya ya, sedikit, tidak boleh berlebihan. Karena nanti kalau berlebihan perut mereka kaget, mereka akan kurang baik pencernaannya seperti itu. Nah, kemudian ini makanan yang bahaya untuk hewan-hewan kita, anak-anak bulu kita ini, ya kan, anjing dan kucing khususnya. Yang pasti tidak boleh alkohol, tidak boleh soft drinks ya, Coca-Cola, Fanta itu tidak boleh. Buat kita aja tidak baik ya, itu karena bisa merusak organ tubuh kita, sama juga untuk mereka. Kemudian alpukat juga tidak boleh karena ada kandungan tertentu yang mereka tidak bisa mencerna seperti itu. Coklat juga tidak boleh gitu. Terus anggur juga tidak boleh, kismis tidak boleh juga seperti itu. Jadi kalau untuk lebih lengkapnya sih adik-adik bisa Google juga ya gitu. Kira-kira makanan apa yang boleh ataupun tidak, ada banyak banget gitu. Nah, betul, alkohol juga orang nggak boleh. Betul banget sebenarnya. Cuma dalam jumlah banyak gitu. Kalau untuk hewan sama sekali tidak boleh ya, sama sekali tidak boleh gitu. Kalau untuk orang ya masih boleh tapi sedikit, tidak boleh dalam jumlah banyak karena bisa merusak organ tubuh juga gitu. Nah, ini juga untuk cat food-nya. Mana yang sehat, mana yang berbahaya, kurang lebih sama seperti anjing. Jadi anjing dan kucing kebutuhannya sama, gitu. Nah, yang kedua, kakak akan jelaskan bebas dari rasa ketidaknyamanan. Nah, oke. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya. Gambar 1 sebelah kiri sama gambar sebelah kanan, yang gambar kedua, kira-kira tempat yang mana yang layak dan baik untuk anjing dan kucing kita? Yang kiri. Benar nggak? Ya, kiri, betul. Yang lain tebakannya apa nih? Kiri. Ya, Kiri. kiri, betul. Mungkin Kak Sinta kita boleh tanya dulu nih, kenapa mereka pilih yang kiri? Ya, boleh. Boleh. Oke. Kenapa yang kiri? Kenapa yang kiri? Tadi siapa yang jawab kiri? Kenapa yang nggak kanan? Karena dia Jericho, oke. Karena dia dikurung. Karena dia Nggak dikurung, oke. Jericho, kenapa Jericho? Nggak yang kanan aja? Yang kanan ya. Yang kanan itu karena dia terkurung dan mungkin pintunya tidak pernah terbuka. Oke, jadi cage-nya nggak pernah terbuka. Oke. Ya. Coba kalau dari ukuran kandangnya deh, menurut kalian lebih baik yang mana? Yang kiri atau yang mana? Ya. Oke, mungkin Kak Sinta boleh jelasin nih, lebih tepatnya kenapa nih Kak Sinta lebih baik yang kiri? Kayaknya yang kanan doginya lagi lakukan something buruk deh. Oke. Something buruknya apa tuh, Devin? Oke. Kita coba deh tanya Kak Sinta, kenapa Kak Sinta bukan yang kanan tapi yang kiri lebih baik? Nah, sebenarnya yang bagus untuk anjing itu kandangnya itu adalah yang sebelah kiri. Kenapa? Karena pertama mereka harus merasa nyaman ya di kandang itu sendiri ya, Miss, gitu. Sama seperti kita, harus merasa nyaman di kamar sendiri, betul? Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga
untuk kandang anjing itu juga harus dipastikan punya kualitas yang baik untuk mengalirkan udara ya. Jadi tidak terlalu sempit gitu loh, Miss gitu. Jadi tergantung dari ukurannya juga ya. Jika anjingnya besar itu harus disesuaikan. Karena kalau misalnya mereka sampai kekurangan oksigen ya nanti mereka akan bisa terkena attack ya gitu. Jadi organ tubuhnya akan nanti bermasalah gitu. Jadi kayak kita sih misalnya kurang oksigen juga kan tidak baik ya gitu untuk Oke. kita. Kalau Nah, kucing gimana Kak Sinta? Apakah sama atau ya berbeda? kucing juga betul. Pokoknya semua untuk anjing dan kucing dipastikan kandangnya itu harus bersih, harus punya kualitas udara yang baik, harus nyaman juga seperti itu dan disarankan kalau misalnya punya anjing atau kucing tidak seterus-terusnya untuk dikandangkannya gitu. Jadi maksimal itu 6 jam gitu. Kalau Oh, ada misalnya perlu maksimalnya ya? Oke. dikandangkan gitu. Oke. Karena kan Kenapa memang tuh ada alasannya Kak Sinta? tertentu. Iya, seperti itu. Alasannya karena kalau misalnya anjing di kandang terus-terusan, mereka akan cenderung stres. Gitu. Ya kan seperti kita ya, Miss, seperti kita manusia ya, adik-adik kalau misalnya kita dikurung di kamar terus-menerus kan juga stres ya gitu kan. 2 jam aja mungkin di kamar kalau nggak ngapa-ngapain bosen gitu kan, gitu stres seperti itu sama. Jadi mereka harus rilis energi mereka gitu. Oke. Dan sama juga untuk dirantai ya. Jadi tidak boleh dirantai lebih dari 6 jam seperti itu. Oke, Jadi mereka dirantai itu memang berarti harus di memang leash ya Kak Sinta ya? ya betul leash. Jadi mereka memang makhluk sosial juga sih seperti kita, Miss, harus bersosialisasi dengan manusia seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga dari video tadi, kesejahteraannya itu hak dasarnya yang harus didapatkan anjing dan kucing, yaitu bebas dari luka, penyakit, dan rasa sakit. Nah, menurut adik-adik, yang mana nih anjingnya yang baik, yang mendapatkan kesejahteraan yang baik yang mana? Yang gambar kiri apa kanan? Kenapa yang kanan? Bukannya yang kanan anjingnya lagi nguap ya? Kenapa yang kanan? Berapa yang kanan? Karena dia senyum. Oh, Karena dia senyum ya, pinter Devin. Iya, betul. Dia senyum, dia bahagia. Good job. Nah, betul, yang kanan ya, karena dilihat dia senyum, dia senang, bebas dari penyakit. Nah, jadi gimana sih caranya supaya kita bisa merawat kesehatan hewan? Nah, caranya tuh simple banget adik-adik. Caranya yang pertama, ini yang harus wajib ya dilakukan semua pemilik hewan. Yaitu yang pertama vaksin, kedua memberikan obat cacing, ketiga memberikan obat kutu. Ya, bawa ke dokter hewan juga bisa, boleh. Kalau misalnya kalian mau konsultasi lebih lanjut mengenai kesehatan pet sekalian gitu. Nah, kalau untuk vaksin biasanya sih dilakukan setiap setahun sekali ya, itu rutin harus. Karena yang namanya virus kita nggak tahu ya kan di luar ada virus apa, kita lagi ngajak anjing atau kucing kita jalan-jalan, mereka bisa tertular penyakit seperti itu. Nah, sakit itu. ya kayak kita pun juga harus vaksin ya, Miss. Gitu. Sama. Nah, yang kedua obat cacing dan kutu ini maksimal per 3 bulan diberikan. Kenapa? Karena yang pertama obat kutu. Kita nggak tahu anjing kita, kucing kita mainnya di mana, ya kan? Bisa di teras, bisa di taman gitu kan, yang kotor. Jadi ya mungkin ada kutu atau hewan-hewan yang kita nggak bisa jangkau setiap harinya gitu. Jadi diperlukan konsumsi obat kutu. Nah, kalau untuk obat cacing ini gunanya adalah untuk supaya mereka tidak mengalami penyakit yang biasanya dialami anjing itu heartworm ya, gitu. Jadi penyakit yang memang
anjing itu, kucing kan suka ngejilat-jilat, ya kan, ngejilat popoknya, ngejilat lantai. Nah, itu kan ada kuman, bakteri. Nah, sehingga bisa membuat perut mereka sakit. Nah, atau cacingan. Nah, jadi diperlukan untuk obat cacingnya seperti itu diberikan rutin ya per 3 bulan maksimal gitu. Wah, ini kayak manusia ya, Kak Sinta ya. Ya, betul, Manusia kan juga betul. ada namanya penyakit cacingan, Kak. Kalau makan nggak Iya, bersih. iya, Kita bisa betul cacingan juga sekali, ya, jadi Miss, anjing pun bisa gitu. cacingan. Jadi memang ini hak dasarnya mereka seperti itu. Jadi kalau kita mau memelihara hewan harus bisa menjalankan kelima hak dasar ini setidaknya, Miss, setidaknya paling minimal gitu. Nah, yang keempat, bebas dari rasa takut dan stres. Nah, ini yang harus dipastikan juga dari lingkungan. Bisa jadi dari faktor lingkungan, contohnya kayak anjing, kucing yang di rumah, mereka itu makhluk hidup yang memiliki jiwa. Jiwanya itu bisa memproses energi kita, manusia, gitu. Baik energi positif maupun energi negatif, seperti itu. Jadi, untuk energi yang kita berikan ke mereka atau kita transfer, mereka sangat tahu gitu dan mereka sangat peka dan bisa menyerap energi itu gitu. Contoh misalnya mereka stres karena lingkungan rumah misalnya ada yang lagi sedih, ya kan, orang-orang di rumah seperti itu, atau mungkin ada yang hampir setiap hari marah-marah seperti itu, mereka bisa menyerap energi tersebut gitu. Jadi untuk kalian yang punya anjing dan kucing, ya Kakak harap kalian bisa lebih peka ya untuk anjing dan kucingnya. Kira-kira mereka tuh stres gimana gitu. Biasanya mereka akan memberikan sinyal sih seperti itu. Jadi untuk lebih peka aja gitu. Jadi energi negatif dan positif itu, kalau energi negatif itu contohnya kayak kita suka marah-marah gitu ya Kak Sinta ya? Ya, Suka betul. mungkin Sedih. sedih. Oke. Kalau energi positif Ya. berarti ketika kita mungkin happy bersama Ya, mama papa, mereka sama akan keluarga happy kita. juga. Oh, oke. Berarti mereka bisa Betul. menyerap itu ya Kak Sinta ya? Iya, bisa menyerap itu. Jadi memang kalau kita pelihara anjing dan kucing, kita yang harus lebih peka sih, lebih tahu energi kita gitu, seperti itu. Jadi kayak misalnya kita lagi bad mood apa enggak gitu, seperti itu. Jadi mereka bisa Merasakan ya. iya, Oke, jadi merasakan seperti itu. kalau buat kalian nih, kalau misalnya kalian mungkin lagi sedih, lagi marah-marah karena sesuatu, kalian harus ingat juga kalau hewan peliharaan kalian bisa merasakan itu. Ya, jadi mungkin di saat itu kalian bisa ingat, oh saya nggak boleh sedih lagi nih karena anjing dan kucing saya nanti ikutan sedih. Saya nggak boleh marah-marah lagi nih sama mama sama papa karena nanti anjing saya pun bisa merasakan, kucing saya bisa merasakan. Begitu ya Kak Sinta ya? Iya, Oke. betul. Oke. Nah, keempat, bebas mengekspresikan perilaku normal. Nah, di sini Kakak mau nanya, biasanya anjing itu mengeluarkan suara apa sih? Sama kucing biasanya apa? Auk-auk, meong-meong. Ya, Coba betul, silakan betul. unmute atau jawab di chat, bisa Ya, anak-anak ayo. kids. Ya, Jangan woof juga bisa, betul. Ya, ada yang mereka barking ya, kayak gonggong gitu kan. Tapi gonggongnya ada yang kecil, ada yang nyaring gitu kan. Gitu. Kalau yang Nah, kecil guguk terus, tapi kalau yang gede baik banget. mungkin kalau yang kecil maksudnya Devin sering ini ya, lebih sering kayak cerewet gitu ya, kayak gitu ya. Oh, oke. iya. Nah, oke. Itu nggak apa-apa ya adik-adik. Maksudnya itu perilaku normalnya mereka. Jadi kalau mereka gonggong seperti itu, dibiarkan saja, tidak apa-apa gitu. Cuma tetap memang harus ada remnya ya, ada stopnya juga gitu. Jangan sampai gonggong terus-menerus seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Gonggong itu bukan berarti mereka jahat atau mereka akan menggigit, tidak ya gitu.
Jadi itu perilaku normalnya mereka. Nah, mereka goyang-goyangin buntut itu juga perilaku normal. Mereka guling-guling itu juga perilaku normal gitu. Jadi apapun yang dilakukan anjing kalian, kucing kalian gitu kan, ya jangan dibatasi seperti itu, jangan nggak boleh gitu kan, kamu nggak boleh kayak gini, nggak boleh ya. Jadi kayak dibiarkan saja perilaku normalnya, karena itu memang hak mereka, karena mereka perlu merilis energi seperti itu yang tadi aku bilang, Miss, gitu. Kalau misalnya mereka ditahan, mereka akan jatuhnya stres seperti itu. Jadi Stres. kalau menggonggong itu bukan berarti mau menggigit ya Kak Sinta? Iya, betul. Karena kalau biasanya mau menggigit, mereka akan memberikan body language-nya sendiri, seperti itu. Nah, ini body language-nya yang tadi kakak bilang. Nah, Wah, ini banyak nanti sekali adik-adik Kak bisa. Sinta. Ya? Banyak juga ya. Ya, banyak juga. Nah, ini kita harus tahu, karena kan mereka bukan seperti kita manusia yang bisa ngomong ya, Miss. Kalau mau apa bisa minta langsung kan. Nah, tapi mereka lewat body language seperti itu. Wah, Nah, kalau nanti Dogi saya bisa ngomong, saya lari tuh, Kak Sinta. iya. Aku Itu Kayak Doraemon ya, dia kucing bisa yang ngomong, bicara. kabur saya. Iya, nanti nggak apa-apa adik-adik, ini kan kayaknya banyak banget ya body language-nya. Nanti kalau lupa nggak apa-apa, Miss Priscil atau Miss Cynthia bisa kirimkan ke kalian ya slide-nya ya. Gitu. Nah, contohnya, biasanya anjing yang mau menggigit itu, yang siap berantem itu tuh, yang paling ujung. Fearful, Yang mana ready nih to Kak Sinta? fight. Oh, yang ini. Ya, betul. Oh, Mereka akan cenderung biasanya mereka kalau seperti itu, saya penasaran sih, kenapa sih sebabnya Kak Sinta mereka mungkin bisa merasa mereka perlu menggigit gitu? Apakah karena memang mereka jahat atau memang karena mereka merasa ada yang, mereka nggak suka sesuatu nih gitu? Iya, balik lagi seperti yang saya tadi bilang, mereka itu kan punya jiwa ya. Jadi jiwanya itu bisa menangkap energi, Miss, energi negatif atau energi buruk seperti itu. Biasanya mereka akan cenderung mau menggigit itu ke orang yang bikin mereka tidak nyaman, bikin mereka takut atau memberikan tekanan gitu. Seperti kita aja gitu, kalau kita diberikan tekanan, pasti kan kita juga stres kan seperti itu. Nah, biasanya mereka akan kecenderungan mau menggigit seperti itu. Nah, untuk ciri-cirinya biasanya mereka akan mengeluarkan taringnya dulu ya, Miss, gitu. Jadi giginya akan mereka keluarkan seperti itu. Gitu. Jadi memang mereka tidak jahat gitu. Mereka hanya menangkap sinyal energi dari kita seperti itu. Kalau kita energinya positif, niatnya baik gitu, pasti mereka tidak seperti itu gitu. Nah, oke, next slide-nya ini kakak ada sedikit video yang sebenarnya kakak ambil dari Pejaten Shelter ya. Jadi kakak ngambilnya dari YouTube. Nah, ini Pejaten Shelter ini lokasinya ada di Pejaten ya, Jakarta Selatan adik-adik. Nah, ini rumah penampungan para anjing-anjing kita. Jadi kayak mereka yang dibuang atau sudah tidak diinginkan sama pemiliknya, atau yang mungkin anjing hilang seperti itu. Jadi untuk informasi aja ke adik-adik, kalau sebenarnya sih alangkah lebih baiknya kalau kita kalau misalnya mau memiliki hewan peliharaan itu bisa adopsi ke shelter gratis, tidak perlu bayar, tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Hanya saja nanti isi formnya, kemudian nanti disurvei dulu, Miss, gitu. Jadi buat adik-adik, buat kalian yang memang mau ya memelihara mungkin anjing atau kucing, mungkin jadi alangkah lebih baiknya kalau tidak membeli gitu ya Kak Sinta ya, tapi Iya, lebih baik memang betul. mengadopsi. Iya, Jadi betul. mungkin karena topik kita hari ini adalah kesejahteraan hewan, jadi mungkin kalian juga harus tahu nih kalau ternyata di luar sana masih banyak ya Kak Sinta ya yang mungkin Banyak banget. anjing-anjing dan kucing-kucing yang
belum beruntung seperti hewan peliharaan kalian sekarang. Iya, betul. Oke, Jadi jadi mereka yang menunggu rumah, menunggu keluarga barunya gitu, yang bisa menyayangi mereka sampai mereka meninggal, seperti itu. oke. Gitu ya adik-adik. Jadi nanti bisa nanti kalau misalnya mau berkunjung pun bisa kok, boleh dateng. Nggak apa-apa, ketemu dulu, kenalan dulu sama anjing-anjingnya, boleh gitu. Oke, Jadi jadi nanti kita kalau ada mulai. yang ingin bisa hubungi Kak Sinta ya lewat Oke. kecil atau Miss Boleh. Cynthia ya. Kalau memang ada yang ingin nih punya hewan, ingin adopsi ya. Siap-siap. Nah, Iya. Sinta Hewan pasti bisa yang bantu ya, Kak ya. di jantan. Oke, Betul. nah jadi kita akan tonton dulu videonya. Kalian juga duduk lagi yang tenang. Kita mau nonton dulu nih. Ini cerita mengenai shelter ya, Kak Sinta ya. Jadi Iya, shelter itu betul. adalah tempat untuk menampung anjing-anjing dan kucing-kucing yang belum menemukan rumah, betul? Betul. Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Apakah ada yang sudah berminat ingin mengadopsi Dogi atau Kitty? Mungkin bisa tanya orang tua dulu ya. Oh, Jenis tuh. Iya. Mungkin tanya orang tua dulu, boleh nggak diizinkan? Iya, betul. Karena memang harus tanggung jawab sih Jenis. Kamu kasih makan, belum nanti mandinya, Betul. belum lagi sakit. Udah kayak urus bayi ya. Iya, betul, Miss. Iya, jadi nggak main-main ini. Jadi Iya. ada orang beranggapan punya hewan tuh kayak mainan. Padahal Iya. tidak. Padahal Mereka tuh tidak ya. hidup. Ya, dan sesuatu yang hidup itu perlu dipelihara. Seperti kalian dijaga, dipelihara oleh orang tua kalian, dikasih makan, dikasih mandi. Kecuali dikasih baju sih ya. Kayaknya hewan nggak selalu dikasih baju. Iya, itu optional aja, Miss. Opsional, pilihan. Iya. Yang Silakan, penting Kak hak Cynthia. dasarnya aja, Miss. Yang penting hak dasarnya dulu ya. Kalau misalnya Iya, betul. Hak berarti dasarnya aja. itu sudah cukup sejahtera ya berarti Kak Sinta ya. Iya, betul. Dan komitmennya ya seumur hidup karena mereka punya perasaan ya adik-adik. Jangan sampai kayak tinggal di rumah misalnya tiba-tiba sudah tidak mau lagi dibuang begitu saja gitu. Mereka sedih loh dibuang gitu. Mereka punya perasaan loh gitu. Dan banyak banget anjing-anjing yang di shelter ini yang dibuang dan mereka jadi trauma loh adik-adik, Miss. Gitu. Oh iya, mereka takut sama manusia lagi ya, Iya, karena sudah betul. dibuang. Banyak Kayak yang mainan tuh trauma. udah rusak, buang Iya. oh kamu udah jelek, udah tua, buang nih di tempat sampah. Wah, Iya. sedih sekali ya pasti. Iya, Patah sedih hati loh. mereka itu. Oke, videonya sudah siap. Mari Mantap. kita tonton dulu. Itu apa? Itu anjing sayang. Tuh banyak yang menyiksa anjing-anjing Pas di pertamanya luar sana. Fenomena kasus kekejaman terhadap hewan, khususnya hewan jalanan kian marak terjadi. Hingga kini masih banyak hewan yang ditelantarkan, bahkan disiksa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama terhadap anjing dan kucing. Sejumlah hewan kerap kali menjadi sasaran tak berdaya bagi manusia untuk memuaskan emosinya. Terdapat kenaikan kasus kejahatan pada tahun 2015 sebanyak 120 kasus yang hingga kini terus meningkat. Hal ini yang melatar belakangi munculnya berbagai komunitas rescue hewan yang memiliki tujuan sama, yakni pemberdayaan hewan menjadi lebih baik. Salah satunya Pejaten Shelter yang didirikan Dr. Susana Somali yang menjadi tempat penampungan anjing liar dan buangan. Nama saya Susana Somali. Saya dokter manusia, jadi dari kecil air kecil, bukan dokter hewan. Dan saya seorang patologi klinik, jadi di belakang saya ada SPPK.
patologi klinik itu yang berperan terhadap penegakan diagnosa COVID sekarang itu bagian dari patologi klinik. Pejaten sendiri kita berdiri mulai dibuka pertama kali itu Agustus 2009. Bukan dibuka tapi kita mulai kayak launching pertama di media sosial. Mungkin penampungan pertama di Indonesia yang tampil di media sosial itu kami, Pejaten Shelter. Berawal dari menghemat biaya rawat inap bagi hewan jalanan dengan banyak mencari bangunan tetap untuk dijadikan tempat merawat dan tempat adopsi. Shelter ini didirikan pada Agustus 2009. Rencana awal adalah mengirit biaya rawat inap dan saya punya waktu untuk mencari rumah yang permanen, tetap, yang sekarang populer dengan kata-kata adopsi. Yang dimana adopsi ini sudah menjadi salah. Sekarang ini pengertian masyarakat adopsi adalah bagi-bagi gratis, padahal bukan seperti itu. Kalau sekarang Pejaten sendiri sudah merupakan suatu gerakan. Hampir semua animal lover atau penyayang hewan dengan berbagai sudut, bisa anjing, bisa kucing, bisa musang dan sebagainya, sudah mencapai di tingkat kabupaten. Kalau dulu provinsi, kita mulai waktu itu Jakarta aja yang aware. Kemudian ibu kota provinsi, kalau sekarang kabupaten dan kota madya sudah menjadi kesadaran. Proses penyelamatan hewan jalanan yang biasa dilakukan oleh shelter ini tidak melalui metode hand to hand, akan tetapi dibantu oleh rescuer lainnya di Jabodetabek. Shelter ini memberikan jaminan tidak adanya penyakit tertular dari anjing dan hewan rescue lainnya. Di sini saya harus menjamin tidak ada nosokomial. Nosokomial itu penyakit infeksi yang berada di pusat-pusat kesehatan. Baik itu rumah sakit orang atau penampungan hewan itu hampir sama. Binatang kalau kita ambil, itu kalau kita ngambil binatang dari jalanan yang stray sangat susah kita bawa masuk, dia seneng. Tapi yang sulit kalau kita ngambil dari rumahan, yang biasa tidur di bantal atau kucing-kucing yang biasa di bantal, kita harus bawa masuk. Saya nggak mungkin ngasih bantal semua buat hewan kan, nah itu dia ngedrop banget. Itulah kondisi-kondisi yang kita hadapi, mulai dari yang ketabrak, mulai sakit kulit, mulai dari overpopulasi, semua kondisi kita bisa lihat. Nggak cuma anjing juga sih, kucing. Kucing kan suka lebih tragis. Kucing bukan berarti nggak disiksa loh. Banyaknya kasus yang menjadi fokus serius pada shelter hewan lainnya. Hal ini melatar belakangi Pejaten Shelter mulai fokus untuk meninjau overpopulasi dari hewan tersebut. Jadi tetap programnya adalah kita berjuang untuk undang-undang. Saya melakukan kontrol populasi dengan sterilisasi, mencari adopter secara pelan-pelan, itu tetap. Ada beberapa hal yang menjadi syarat dalam menampung hewan rescue di shelter ini. Salah satunya, rescuer harus berkunjung langsung agar ia tahu bentuk shelter ini. Kalau bisa orangnya pernah melihat datang ke sini. Jangan membayangkan penampungan itu yang di googling di Amerika. Kalau Amerika itu udah setiap sudut rumah itu jadi rumah singgah. Dan orang Amerika beda kan, orang di Amerika itu lebih secara sosio-edukasi berbeda dengan orang kita. Jadi mereka harus datang, harus lihat. Karena saya memulai gerakan ini kan seperti pendahulu agak sulit buat saya. Tolong lihat dulu, saya vaksin di rumah baik kucing, anjing atau kalau monyet nggak ada yang spesifik vaksinnya. Sesudah itu udah masa tunggu vaksin bekerja, binatang kita ambil, orangnya harus besuk untuk binatangnya nggak ngedrop. Kita terbantu sekali kalau dia sering besuk. Selain memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap bagi anjing dan hewan rescue, shelter ini juga memberikan vaksin guna mencegah penyakit menular. Dinas banyak bantu saya terutama dari segi penyediaan vaksin rabies. Biaya hidup hewan itu 350.000 per bulan untuk 1 ekor anjing. Kalau kucing itu setengahnya lah, bisa 175.000. Itu meliputi biaya pakan, air, bayar yang kerja, listrik, itu yang rutin. Di luar vaksin dan steril. Seorang dokter Susana dan Pejaten Shelter ini begitu menginspirasi kita bahwa bentuk kepedulian
dapat dilakukan di mana saja. Ia mengatakan awal terbentuk shelter ini merupakan kecelakaan yang indah. Dimulai mempunyai satu kandang hingga kini menjadi tanah luas yang menjadi tempat bagi hewan terlantar. Dr. Susana mengatakan, harapan pada akhirnya adalah memperjuangkan undang-undang berkenaan untuk melindungi hewan, terutama hewan jalanan. Saya tidak pernah punya cita-cita membuat penampungan. Berbeda dengan orang sekarang. Jadi ini adalah sebuah kecelakaan yang indah. Ya saya buka tidak dengan tujuan seperti itu, tapi sekarang udah menjadi gerakan. Target utama atau cita-cita utama bukan penampungan akhirnya. Kalau sekarang adalah undang-undang kesejahteraan hewan di Indonesia lebih punya kekuatan. Bukan ada atau tidak ada. Lebih punya kekuatan hukum. Di mana penegaknya mulai dari polisi, jaksa sampai hakim itu lebih punya keberanian untuk mulai memvonis. Sekarang sudah mulai, polisinya sudah terima laporan BAP tapi dia berhenti. Jaksanya sudah mulai dalam 1-2 kasus tapi hakimnya vonisnya terlalu ringan. Jadi undang-undang kesejahteraan hewan itu harus jauh lebih kuat. Harus jadi lebih punya kekuatan hukum sehingga hukumannya menjadi lebih berat. Sebagai generasi selanjutnya, diharapkan dapat bekerja sama untuk memperjuangkan hukum kesejahteraan hewan di Indonesia. Sejatinya, manusia bernilai tinggi jika saling menghormati sesama makhluk hidup. Oke, jadi tadi kita sudah menonton ya Kak Sinta, itu jadi kehidupan di shelter sepertinya banyak sekali ya hewan-hewan yang masih membutuhkan pertolongan kita, pertolongan kalian semua. Betul Kak Sinta? Iya, betul. Banyak banget yang memang nasibnya masih kurang beruntung ya adik-adik, miss-miss. Jadi ya butuh bantuan kita gitu. Butuh untuk keluarga barunya seperti itu. Karena banyak sekali yang kasusnya berbeda-beda. Ada yang dibuang, ada yang diselamatkan dari rumah pemotongan, ada yang hilang seperti itu. Jadi mereka memang butuh kasih sayang, butuh sosialisasi dengan kita, butuh keluarga seperti kita, selayaknya kita, seperti itu. Oke, oke. So, terima kasih banget Kak Sinta atas sharingnya. Kita sudah dengar, kita sudah tahu nih, ternyata hewan itu juga punya hak ya. Ada 5 bahkan seperti itu. Nah, Miss Priscil, bagaimana? Apakah kita sudah boleh mempersilahkan anak-anak mungkin untuk ada yang mau tanya? Ada. Tadi itu ada yang tanya sih sebenarnya. Si Oh, Jocelyn kalau nggak salah. Dia di tanya chat box tadi, ya Miss Priscil ya? tadi sempat dia langsung ngomong sih, tadi gambar depan tuh apa ya? Yang video depan Oh, tadi tuh. Itu kayaknya ya. hewannya emang udah dead ya tadi ya kayaknya Kak Sinta ya. Tadi yang Iya, tampilan jadi paling depan. tampilan paling depan tadi kan sempat membahas kayak kekerasan kepada hewan ya, Miss ya. Nah, jadi itu cuplikan salah satu memang banyak kasus di luar sana yang terjadi kekerasan terhadap hewan sampai saat ini gitu. Jadi banyak yang diculik, diikat, diambil untuk dipotong dagingnya seperti itu untuk dijual. Kemudian juga ada yang mungkin suka menyiksa aja Miss karena memang mungkin iseng ya atau apa seperti itu. Jadi ya suka disakiti, suka dijahili seperti itu gitu. Oke, moga-moga sudah terjawab ya Jocelyn. Di kolom chat ini ada Elis yang bertanya Kak Sinta, why there is also tiger in zoo? Because Miss say tiger is not for house pet. Jadi dia tanya, kok harimau ada di kebun binatang ya? Kan katanya harimau nggak boleh dijadikan hewan peliharaan. Iya, betul. Nah, kalau untuk harimau di kebun binatang ya, itu berbeda. Kebun binatang itu seperti cagar alam ya. Jadi untuk membantu hewan-hewan yang sudah mau punah gitu, jenis-jenis harimaunya seperti itu. Jadi memang mereka di kebun binatang pun dirawat dan mereka tinggal di kandang pun memang dibuat sedemikian rupa jadi sehingga sama dengan
habitatnya seperti itu. Jadi makanya adik-adik kalau ke kebun binatang kan kayak pasti serba hutan, serba pohon seperti itu. Jadi bukan untuk dipelihara di rumah ya Kak Sinta ya. Karena kalau Betul. di Jadi rumah memang kita nggak ada tempat, nggak ada hutannya ya di rumah ya. iya, jadi memang kebun binatang itu untuk membantu ya, Miss, adik-adik, untuk membantu supaya harimau jenis tertentu itu tidak punah seperti itu. Karena kan banyak sekali perburuan liar ya. Jadi banyak yang para pemburu itu suka berburu harimau untuk diambil kulitnya seperti itu. Jadi lebih apa ya? Lebih untuk menjaga sih seperti itu. Oke, Alis ada yang Preservasi. untuk preservasi, ya mungkin untuk mencegah kepunahan ya, Elis. Oke, Ya, jadi betul. betul. Tapi Ya. tidak boleh dipelihara di rumah ya, seperti Ya. itu. Ya, jadi memang kan beda ya, kecuali mungkin rumahnya di hutan kali ya. Elis ya, kalau Jadi Tarzan ya. kalau di zoo tuh kan kebun binatang kan memang tidak, bentuknya kan memang kayak seperti apa ya, mungkin bisa bilang replika kali ya, kayak hutan tapi Iya. hutan buatan gitu ya. Iya, betul. Jadi bisa mirip-mirip lah hutan lah kalau di kebun binatang, tapi kan kalau di rumah kan nggak mungkin kita masukin pohonnya di dalam, Elis. Kayak Jumanji tuh nanti filmnya. Nggak tahu nih, ada yang sudah nonton Jumanji? Benar. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Tadi bisa angkat pertanyaannya tangan, dari bisa kolom chat. pertanyaannya dari tadi siapa ya? Yang barusan bertanya mengenai harimau, Elis ya? Oke. Elis, thank you for the question ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Ada lagi Thank nggak you, yang mau bertanya? Elis. Angkat tangan bisa, silakan. Oh, ada Kerlin nih, Miss Prisil di chat box lagi. Maksudnya kalau ya, Kerlin, kalau harimau bisa jinak enggak, Kak Sinta? Nah, nih adik-adik, sebenarnya balik lagi ya, kan semua hewan itu ada jenisnya masing-masing golongannya. Nah, harimau itu termasuk hewan liar. Dan sebenarnya mereka bisa jinak kalau dipelihara oleh manusia dari kecil ya, dari bayi. Hanya saja sebaiknya tidak dilakukan perjinakan ya, adik-adik gitu. Jadi tidak sebaiknya itu jangan dipaksa untuk menjadi jinak. Kenapa? Karena harimau itu hewan liar. Hewan liar itu harus punya insting memburu supaya mereka bisa hidup mandiri di luar sana seperti itu, mencari makan seperti itu. Karena kan ya gimana ya, kalau misalnya harimaunya jinak ya mereka akan kalah dong sama hewan yang lainnya yang mencari makan gitu, karena mereka tidak punya insting untuk mencari makanannya sendiri seperti itu. Kalau mereka jinak, yang ada mereka bergantung kan sama kita seperti itu. Oke, Gitu. jadi itu ya jawabannya untuk tadi yang bertanya Kerlin. Oke, thank you buat pertanyaannya Kerlin. Ada lagi nih, Kak Sinta. Dari silakan. Tunggu sebentar, saya buka. Coba Devin, Janice, Lily, Anderson, bisa dinyalain kameranya. Ya, ayo dong pada nyalain Biar kita bisa kamera. enak nih diskusinya nih. Ya, mumpung ada Kak Sinta di sini, kalian bisa bertanya mengenai hewan peliharaan. Ini ada yang nanya Nicole nih, Miss Cynthia. Betul, ya. Miss, kalau burung boleh dipelihara nggak? Gimana Kak Sinta? Kalau burung boleh dipelihara tentunya. Tapi balik lagi ya, selama bisa memberikan 5 hak dasar hewan. Seperti itu. Cuma memang ada jenis tertentu yang tidak boleh dipelihara ya, memang harus dijaga supaya tidak punah seperti itu. Oke, jadi mungkin burung-burung yang boleh dipelihara ya seperti yang memang boleh dipelihara ya Kak Sinta ya, seperti Iya, burung merpati kali ya, burung merpati, ya, burung ya. nguri. Kalau burung merak tuh kayaknya ada yang nanya nih, burung merak. Nah, kalau burung merak sebaiknya di kebun binatang ya, karena itu langka ya, jadi harus memang dipelihara supaya tidak punah gitu. Dan burung merak juga sepertinya ukurannya agak besar ya, jadi iya betul. Agak sulit juga sepertinya kalau kalian pelihara di rumah.
Benar. Rumahnya Jadi gede. burung yang boleh dipelihara yang kecil-kecil ya adik-adik, yang bisa disangkar seperti itu kan. Ya angsa juga itu jangan ya, sebaiknya ya, itu memang mereka biarkanlah tinggal di habitatnya seperti itu. Burung merak itu kayak gimana? Burung merak. Wah, kalau burung merak sepertinya kalau Jesslyn mau tahu mungkin harus gambar aja, maksudnya ditunjukin gambarnya aja kali ya Miss Priscil ya. Tunggu sebentar, nanti saya cariin ya. Ini lagi cari. Iya. Oh, Oke, ada pertanyaan nanti Miss selanjutnya Priscil nih. mau tunjukin gambar burung merak. Kita ke pertanyaan selanjutnya aja tuh. Si Kerlin nanya tuh. Kerlin, nyamuk boleh dipelihara nggak? Waduh, kalau nyamuk sepertinya kita sudah tahu jawabannya Kak Sinta ya. Nah, iya, adik-adik, nyamuk dan hewan itu beda ya golongannya. Kalau nyamuk itu serangga ya masuknya. Kalau anjing, kucing itu hewan ya, berbeda ya adik-adik. Kerlin, Gitu. Kerlin, kamu mau pelihara nyamuk untuk apa Kerlin? Biar ini. Kan nanti digigitin terus Kerlin. Gatal loh nanti. Ini Jesslyn. Betul. Merak tuh ini nih, gede banget kan Jesslyn? Oke. Oh, belum terlihat sepertinya Miss Priscil gambarnya. Oh, masih. Nah, ya, sudah. Ah. Oke, nah ini ya, ini gambar burung merak ya. Jadi kalian bisa lihat ya itu besar untuk ininya. Tadi aku lupa sama gambarnya. Oh, ya berarti Jesslyn tahu tapi lupa gambarnya mungkin Miss Priscil. Iya. Iya, jadi ini gede banget Jesslyn. Kalau masuk rumah kamu, ya kayaknya akan menghempaskan semua barang-barang kamu. Bisa berantakan Nanti- di rumah nih. Dengan Nanti bulu-bulunya dia. tasnya Jesslyn kena dorong sama sayapnya nanti. Ya, nanti sayapnya, bulu-bulunya tiba di makanan Jesslyn nih, karena gede banget. Miss, Ya, Ya, Miss, apa itu? kalau burung merak rare gak carinya? Kenapa Devin? Burung merak rare gak carinya, ketemunya kayak gitu. Oh, ditemuinnya. Rare gak? Langka atau tidak ya Devin ya? Iya. Oke, kalau burung merak, Miss kurang tahu deh. Langka nggak ditemukannya ya Kak Sinta? Atau Miss Priscil mungkin ada yang tahu? Kalau setahu Miss Cynthia tidak selangka itu, tapi memang kalau misalnya terus-terusan dieksploitasi ya, maksudnya diburu secara liar, ya lama-lama mereka akan punah juga sih. Begitu, Devin. Gitu. Iya. Oke. Jadi bantu jawab ya. Jadi memang ada beberapa jenis jadi kita tahu ya, burung itu banyak banget jenisnya. Bahkan burung merak itu juga ada banyak jenisnya. Salah satunya yang tadi lihat itu burung merak hijau. Tadi kan ada warna hijau itu langka. Iya. Itu langka. Itu sudah harus masuk cagar alam. Karena kalian lihat bulunya kan indah banget kan? Ya, indah banget. Dan itu orang-orang tertarik. Orang-orang tangkap, dibunuh, diambil bulunya, dijadikan perhiasan, dekorasi. Nah, bayangkan kalau terus ditangkap, dibunuh, sisa apa nih? Nggak ada. Habis. Nanti ke depannya burung merak itu apa ya? Cuma lihat gambar, tapi nggak ada lihat hewannya. Nah, itulah yang terjadi. Seperti gajah. Gajah, apa sih? Gadingnya ya. Ya, betul. Gadingnya, kalau kalian tahu gadingnya yang kayak tanduk itu tuh mahal, tuh dijual. Iya, aku tahu. Iya, kalau kalian tangkap, kalian bunuh, ambil gadingnya, kalian jual, kaya langsung. Tapi itulah kasihan yang terjadi. gajahnya ya. Semua orang 1 juta. tangkap, bunuh, matilah, tidak adalah gajah. Iya. Jadi kalian sudah tidak bisa Jadinya- lagi lihat yang namanya gajah. Jadinya Jadinya kalau jual duit. nanti dapat 1 juta. Iya, tapi tidak boleh ya adik-adik ya. Disayang dong hewannya. Nah, itulah Kasihan nanti konsekuensi. Kalau kita membunuh semua hewan, nanti sisa apa dong untuk kita? Kan kita sebagai manusia tuh kita diberikan akal budi, kita juga diberikan perasaan kan anak-anak untuk saling menyayangi seperti itu. Betul, Karena betul. Boleh lanjut, ini Apa ada pertanyaan yang menarik ini untuk Kak Sinta saya rasa. Miss, kalau anjing perempuan bisa menstruasi nggak? Bisa.
Bisa, Bisa. betul. Bisa sama seperti perempuan ya, manusia juga. Nah, untuk anjing betina itu pasti bisa menstruasi seperti itu. Cuma disarankan sih kalau dari pihak organisasi kehewanan itu disarankan untuk anjing itu minimal 6 bulan itu biasanya sudah harus disteril karena overpopulasi seperti itu. Kalau boleh overpopulasi tahu itu nih, apa Kak ya, Sinta, Kak Sinta? steril itu apa dan overpopulasi itu apa ya, Kak Sinta? Kenapa? Steril dan overpopulasi itu apa ya? Nah, steril itu bahasa lebih mudahnya ya biar dimengerti. Steril itu jadi baik anjing betina, anjing jantan, mereka dilakukan operasi supaya tidak bisa berkembang biak, memberikan keturunan, ya, Oke. Jadi melahirkan anak. melahirkan papis lagi atau kittens lagi gitu ya, Kak Iya, Sinta ya? Kita bisa hamil betul. anak-anak. Ya, Iya. seperti itu. Oke. Nah, sedangkan untuk overpopulasi itu karena populasi anjing dan kucing ini tiap tahun tuh semakin meningkat. Jadi Jumlahnya ya, Kak Sinta ya? Kenapa? Jumlahnya ya semakin Iya, banyak. jumlahnya betul. Karena yang seperti kita tahu, mungkin adik-adik juga tahu ya, sering lihat gitu. Kalau anjing habis lahir, anjing betinanya itu anak-anaknya pasti banyak kan gitu. Sekali lahir tuh bisa 4, 8, 10. Itu baru satu anjing betina. Kalian bayangkan atau kalian bisa hitung gitu. Misalnya satu anjing aja mungkin bisa 6. Taruhlah 6 anjing, 6 papis ya gitu yang lahir. Kalau dikali 10 anjing, anjing betina berapa? Gitu. Jadi itulah yang membuat populasinya semakin banyak, sedangkan kasus di luar juga banyak gitu. Seperti kekerasan terhadap hewan, terus kayak anjing-anjing yang harus diselamatkan dari rumah pemotongan, anjing-anjing yang dibuang, anjing-anjing yang hilang, itu belum masuk hitungan seperti itu. Contohnya ya seperti di rumah penampungan pejaten tadi, pejaten shelter gitu, yang memang mereka banyak banget kan anjingnya di sana gitu. Karena mereka memang populasinya banyak dan setiap anjing yang masuk ke shelter itu biasanya disteril gitu. Karena meminimalisir penambahan jumlah lagi seperti itu, Miss. Seperti itu adik-adik. Jadi untuk pertanyaannya Jericho tadi, apakah anjing betina bisa menstruasi? Berarti intinya jawabannya bisa ya, Kak Sinta ya. Tapi Bisa, memang betul. sebaiknya ketika mereka sudah usianya 6 bulan, mungkin bisa disteril seperti itu. Begitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Iya? Oke. Dari siapa? Nicole ya? Kita bisa peliharain kura-kura nggak? Kita boleh pelihara kura-kura nggak, Kak Sinta? Boleh, asal ya mendapatkan hak dasarnya juga ya, dirawat, dijaga, diberikan kebutuhannya juga, makan, minum, seperti itu. Boleh. Gitu. Jadi Boleh. kalau Miss Cynthia boleh sharing dikit, Miss Cynthia pernah pelihara kura-kura nih Nicole gitu, tapi dulu. Nah, tapi waktu itu Miss Cynthia memang belum tahu tuh kalau ternyata kura-kura itu mereka perawatannya berbeda lagi dengan anjing dan kucing. Jadi mereka itu butuh sinar matahari, mereka butuh dijemur, mereka butuh air yang bersih setiap hari gitu. Jadi boleh, jawabannya boleh, asal Nicole juga harus tahu perawatannya seperti apa gitu. Betul ya Kak Sinta ya? Iya, betul. Gitu. Berarti ini beda hewan, beda cara perawatannya ya? Iya, betul. Tidak bisa kita samaratakan ya anak-anak ya. Betul ya Kak Sinta ya? Betul. Jadi saran dari kakak ya adik-adik, kalau misalnya kalian mau memelihara, coba kalian tanya-tanya Google gitu. Kira-kira bagaimana ya cara ngurusnya, cara merawatnya gitu, supaya kalian bisa berpikir gitu. Mama papa juga tahu gitu, oh kira-kira kita bisa nggak ya, mungkin nggak ya pelihara gitu. Oke, terima kasih Kak Sinta. Miss Priscil, apa masih ada waktu atau? Saya rasa sudah cukup. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Ini dari kolom chat aja kita habiskan. Hewan cewek, mungkin hewan betina apapun bisa PMS, iya ya Kak Sinta ya? Apakah semua hewannya bisa ya? Tergantung, biasanya yang beranak ya, Miss. Iya.
Kalau yang bertelur Oh, enggak sih ya. Mamalia, mamalia. Iya, mamalia. Yang Ya. melahirkan ya. Iya, betul. Kalau yang bertelur seperti ular gitu kan berbeda. Terus ini Nicole, Miss kura-kura bisa melahirkan. Setahu saya kayaknya kura-kura bertelur ya, kasih Iya, bertelur. bertelur, Ya, betul. nih. Bertelur. Jadi mereka bisa memiliki anak tapi bukan dengan melahirkan, tapi bertelur. Oke, nanti kayak ayam. ya kayak ayam betul. Harusnya ada di pelajaran sains kalian nanti. Ini Nicole Elis suka nanti nih ada. pelajaran sains nih Elis. Menarik Nanti di tuh untuk Nicole Elis. ada ya, Nicole ya. Oke. Oke, anak-anak, terima kasih sudah mau menyempatkan waktu ini. Terima kasih juga untuk Kak Sinta ya sudah mau Iya, menyempatkan sama-sama. waktu di Terima hari kasih Minggu. semua. Ya, ini semoga apa yang kita bahas hari ini dengan anak-anak, dengan kids, terus dengan Miss Cynthia juga bisa menambah manfaat ya, menambah wawasan juga untuk kids agar kedepannya nih generasi yang ke depan ini juga lebih paham ya cara merawat hewan dan mereka lebih bertanggung jawab lah ya, seperti itu ya Kak Sinta ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih kids sudah mau datang, padahal Ya. hari Minggu saatnya kalian Thank you banget buat istirahat. kalian yang udah mau meluangkan waktu loh buat dengerin tentang hewan. Thank you Miss Priscil buat waktunya. Thank you juga buat Kak Sinta buat sharingnya. Iya, Thank thank you you, juga untuk Miss Miss Cynthia, Cynthia Miss atas bantuannya. Priscil. Tapi sebelum kita akhiri kita harus foto dulu nih. Soalnya nanti saya upload di Kids Club Indonesia nih. Jadi tuh kita ada Kak Sinta, kita ada ininya, ada Instagramnya. Oh, oke. Nih bisa anak-anak bisa cari di grup apa di kolom chat saya tulis. Nanti saya juga akan upload ini. Jadi nanti kalian bisa nonton kembali ya. Siapa tahu kalau kalian lupa, kalian bisa nonton kembali. Miss, Ya, Devin kenapa? boleh ajak Milky gak? Oh ya boleh aja Milky. Boleh banget. Yang punya hewan di rumah boleh diajak foto. Yang punya boneka hewan boleh diajak foto. Biar kita bareng fotonya. Atau kayak Jericho pakai filter juga boleh. Karena kan memang hari ini temanya tentang hewan ya. Khususnya hewan peliharaan. Jadi memang biar lebih lebih cocok kali. Oke, itu si Joycelyn sudah ada tuh. Hewannya gurita ya, squid. Oke, Lily, Janice, Pixel, ayo kita nyalain dulu kameranya biar bisa segera foto. Oke. 1, 2. Aduh, susah fotonya, saya pegang boneka. Oh, yaudah saya saja Miss Priscil. Gak apa, bisa. 1, 2, 3, tahan. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, thank you guys. Mungkin Kak Sinta Thank juga you. kita sebarkan, kita sudah melaksanakan menyebarkan pemahaman pentingnya merawat hewan. Ya. Jadi pasti kakak-kakak yang di penjatan juga turut senang, bahagia. Iya. Semoga kalian merasa tergerak ya untuk lebih menyayangi hewan. Oke. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, Miss Priscil, Miss Cynthia. Bye-bye, thank you.